Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fajriya Rahman dengan NIM 1102311010 dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Layanan Silent Room berbasis web dengan pendekatan analisis efisiensi proses administrasi menggunakan metode PISES. Latar belakang, Silent Room merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Universitas Bangka Belitung untuk mendukung kegiatan belajar. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang belajar yang tenang sehingga mahasiswa dapat lebih fokus ketika mengerjakan tugas, belajar mandiri maupun berdiskusi dalam suasana yang nyaman. Jika kita melihat fasilitas yang tersedia, sebenarnya Silent Room ini sudah cukup baik. Ruangan ini telah dilengkapi dengan AC, WiFi, CCTV, bahkan sistem pintu otomatis untuk mendukung kenyamanan pengguna. Namun, setelah melakukan observasi, saya menemukan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada fasilitasnya, melainkan pada proses administrasi yang harus dilalui oleh mahasiswa sebelum menggunakan Silent Room. Saat ini, mahasiswa harus mengisi formulir online terlebih dahulu. Setelah itu, mahasiswa masih harus datang ke gedung rektorat untuk melakukan validasi dengan menyerahkan KTM sebagai jaminan. Apabila dilihat dari sisi pengelola, prosedur ini memang membantu memastikan data pengguna tercatat dengan baik. Namun jika dilihat dari sisi mahasiswa, proses tersebut masih cukup panjang karena membutuhkan waktu tambahan dan mengharuskan mahasiswa datang langsung ke lokasi hanya untuk menyelesaikan proses administrasi. Selain itu, informasi mengenai jadwal penggunaan dan ketersediaan ruangan juga belum dapat diakses secara langsung oleh mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa tidak dapat mengetahui secara cepat apakah ruangan sedang tersedia atau tidak. Padahal jika seluruh proses tersebut dapat dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi, tentunya layanan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis website yang dapat membantu proses pemesanan, pengelolaan jadwal, serta penyampaian informasi kepada pengguna secara lebih mudah. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana proses layanan dan pengelolaan Silent Room yang berjalan saat ini di Universitas Bangka Belitung. Pertanyaan ini penting karena sebelum merancang sebuah sistem, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi yang sedang berjalan dan apa saja kendala yang dihadapi. Kemudian, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana merancang sistem layanan Silent Room berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi. Melalui rumusan masalah ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah, tetapi juga pada solusi yang dapat diberikan. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah tersebut. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah mengetahui dan memahami proses layanan serta pengelolaan Silent Room yang berjalan saat ini. Dengan memahami kondisi yang ada, kita dapat mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah merancang sistem layanan Silent Room berbasis web yang mampu mempermudah proses pemesanan dan pengelolaan layanan. Harapannya, sistem yang dirancang dapat memberikan kemudahan baik bagi mahasiswa sebagai pengguna maupun admin sebagai pengelola. Baik batasan masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka ditetapkan beberapa batasan masalah. Penelitian ini berfokus pada perancangan sistem layanan Silent Room berbasis web. Sistem yang dirancang nantinya akan digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu mahasiswa dan admin. Kemudian, analisis kebutuhan sistem dilakukan menggunakan metode PISES, sedangkan fitur utama yang menjadi fokus perancangan meliputi pengelolaan data mahasiswa, pemesanan Silent Room, pengelolaan jadwal penggunaan ruangan, dan informasi ketersediaan ruangan. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian ini dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian terdahulu.
Sebelum melakukan penelitian ini, saya juga mempelajari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Terdapat penelitian yang menggunakan metode Pisces untuk menganalisis kebutuhan sistem dan ada juga yang menggunakan metode waterfall maupun prototype dalam pengembangan sistem informasi. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan sistem informasi berbasis web mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan layanan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa digitalisasi layanan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah pengelolaan data. Oleh karena itu, penelitian tersebut menjadi referensi sekaligus landasan dalam penyusunan penelitian ini. Metode Pisces. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode Pisces sebagai metode analisis kebutuhan sistem. Metode Pisces dipilih karena mampu membantu mengidentifikasi permasalahan sistem secara lebih menyeluruh. Pisces terdiri dari 6 aspek utama, yaitu aspek pertama yaitu performance, yang digunakan untuk menilai bagaimana kinerja sistem saat ini. Aspek kedua yaitu information yang berfokus pada kualitas dan keakuratan informasi yang diterima pengguna. Aspek ketiga yaitu ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan biaya dan sumber daya. Aspek keempat yaitu kontrol yang menilai pengendalian dan keamanan sistem. Aspek kelima yaitu efisiensi yang menilai seberapa efisien proses kerja yang berlangsung. Dan aspek terakhir yang keenam yaitu service yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna. Melalui keenam aspek tersebut, peneliti dapat mengetahui kelemahan sistem yang sedang berjalan sehingga kebutuhan sistem yang baru dapat dirumuskan dengan lebih tepat. Alur penelitian. Penelitian ini diawali dengan tahap identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap layanan silent room yang sedang berjalan untuk mengetahui kondisi yang ada serta menemukan berbagai kendala yang dialami pengguna. Setelah itu dilakukan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai teori jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui kuesioner kepada mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode Pisces untuk mengetahui kebutuhan sistem. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan sistem layanan silent room berbasis web. Dengan tahapan ini, sistem yang dirancang nantinya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa layanan silent room yang berjalan saat ini masih memiliki beberapa kendala, terutama pada proses administrasi dan penyampaian informasi. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.